Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Puskesmas Tiban Baru dimanapun berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Dinita Putri Pratiwi, selaku PJ Promkes Puskesmas Tiban Baru yang mana akan memoderatori Intan Tibar kita hari ini ya. Pada bulan September Intan Tibarnya udah yang ke-9 kali. Nah, bertepatan nih hari ini tanggal 12 September 2022 yang merupakan Hari Kesehatan Gigi Nasional. Nah, bagi sahabat Puskesmas Tiban Baru nantinya yang ingin bertanya mengenai kesehatan gigi dan mulut, bisa ya nanti di kolom chat. Setelah pemaparan materi nanti akan kita tanyakan kepada para narasumber. Saya nantinya nggak sendiri di sini ya, akan ada 2 orang narasumber kita yang ahli di bidangnya nantinya. Mungkin kita undang langsung ya. Narasumber pertama itu ada nantinya Dokter Gigi Tessa dan perawat giginya namanya Anissa Syafei. Tunggu sebentar ya. Halo, Hai, apa kabar? baik. Ada Sehat. kakak dokter? Suaranya mungkin bisa lebih dikeraskan lagi. Tes Sekarang udah suara dengar? dulu, kakak dokter. Halo. Hai, kakak Puput. Yang nonton kedengaran nggak suaranya? Bu Serpin, kedengaran nggak suaranya? Oke. Mukanya emang kayak setengah-setengah gitu ya? Atau gimana itu? Oh, lagi di Kami puskesmas kembar ini. siam. Janjian Kembar ya? siam. Iya, belum pulang. Belum pulang Kak Puput. Semangat. Demi Intan Tibar. Dengar kakak. Oke, Kak Resti, terima kasih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama 2 orang narasumber kita yang diundang secara eksklusif di Intan Tibar kita kali ini di bulan September. Yang pertama ada kakak dokter Gigi, kakak dokter Gigi Tessa. Halo kakak dokter. Hai, Kakak dokter Gigi Tessa Tresia Zuria, tempat tanggal lahir Batu Sangkar 8 Mei 1992, umur udah kepala 3 ya kak ya? 30 tahun. 17. Tapi mukanya masih awet muda ya. Lulusan FKG, kita seumuran kan? Oke. Lulusan FKG Universitas Pajajaran Bandung, mulai bekerja di Puskesmas Tiban pada tahun 2019. Terus yang kedua ada Mbak Ica. Mau dipanggil Mbak atau kakak atau adik? Sedangkan dokter yang lebih ini Yang aja kedua ada panggil Mbak. kakak Anissa Syafei MDKG atau biasa di Puskesmas panggilannya Kak Ica ya kak ya. Ya. Tempat tanggal lahir Padang Pariaman 8 Oktober 1995. Berapa sekarang umurnya kak? 17 tahun juga. Lulusan Poltekkes Kemenkes Padang, jurusan keperawatan gigi. Mulai bekerja, saya sambil lihat ini ya, sambil lihat contekan. Mulai bekerja di Puskesmas Tiban tahun 2021. Oke. Nah, bahasan kita hari ini kan tentang kesehatan gigi dan mulut ya, kakak-kakak. Nah, kesehatan gigi dan mulut itu kan seharusnya memang memegang peranan penting bagi tubuh kita terutama karena memang kedua hal ini ya, kedua organ tubuh ini itu merupakan proses awal tubuh menerima makanan dari situ ya, dan juga merupakan salah satu organ yang terlibat dalam proses pencernaan di tubuh kita. Saat seseorang mengonsumsi baik itu makanan maupun minuman ya, sebelum masuk ke dalam tubuh itu
terlebih dahulu masuk melalui mulut. Nah, meski udah tertelan, mungkin masih ada nih beberapa zat atau senyawa yang tertinggal. Terus memiliki kandungan mungkin ada bakteri ataupun kuman yang tanpa kita sadari ternyata itu ada. Ya, Nah, pintu masuk segala biasanya macam. perawatan kesehatan gigi dan mulut yang baik itu akan menjaga bakteri itu tetap terkendali dan tidak menimbulkan penyakit. Nah, yang kita takutkan itu nantinya bila bakteri atau kotoran tersebut itu jika mengendap, nah inilah yang dapat menyebabkan seseorang terkena penyakit gigi dan mulut. Benar nggak, Dok? Kakak dokter? Betul Betul sekali. ya. Mungkin Lengkap penjelasannya. suaranya kecil loh. Oh iya. Iya. Kalau sekarang terlalu kecil. Coba tes lagi suaranya. Halo? Halo. Aduh, kayaknya harus pakai headset. Tapi suara Dedek kedengaran kan? Jelas sekali Kak Puput. Oke. Kita langsung ke pertanyaan bincang-bincang kita pada hari ini ya. Mungkin ke Mbak Anissa dulu. Kak Ica tentang kan gigi ini ada macam-macam nih ya, Kak Ica ya. Ada gigi seri, ada gigi taring ya, geraham. Nah, bisa dijelaskan masing-masing fungsinya apa aja, Kak Ica? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Kakak Puput. Sekali lagi panggilnya Kakak Ica aja ya, jangan Mbak Ica. Siap. Ya, benar sekali kalau mulut itu merupakan pintu gerbang baik atau buruknya yang tergantung masuk ke mulut kita. Nah, di mulut kita itu ada gigi, dan gigi itu ada 3 macam. Yang pertama ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Yang masing-masing dari jenis gigi itu ada fungsinya masing-masing. Seperti gigi seri itu fungsinya untuk memotong makanan. Nah, sebelum makanan masuk lebih jauh ke dalam mulut, di depan ada gigi seri untuk memotong makanan, dan lanjut ke gigi yang besar itu kayak Ica ya, kayak gigi gitu ya. Gigi depan itu tuh kayak motong kerupuk. Oke. Habis itu pindah ke gigi taring. Gigi taring itu untuk mengoyak makanan. Nah, di gigi taring itu, kalau gigi seri tadi bentuknya kan kayak pahat. Kalau gigi taring itu bentuknya kayak paku gitu, runcing dan panjang. Dan habis itu lanjut ke gigi geraham. Gigi geraham itu untuk menumbuk makanan biar halus. Haluskan makanan ya Kak Ica? Iya. Lanjutkan. Betul sekali kakak dokter Tessa. Ada Oke, Kak Tessa. Ya, semua itu ada fungsinya masing-masing. Makanya oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita biar semua fungsinya terjaga juga. Sip. Pas, oke deh. Terus ada juga ada yang dengar namanya plak atau karang gigi. Itu sebenarnya dua hal yang sama atau ada perbedaan ya, kayak Kak Ica? Siapa yang jawab ini? Oh, boleh. Oke. Jadi sebenarnya plak dengan kalkulus atau karang gigi itu dia berbeda. Kalau plak itu merupakan lapisan tipis yang menempel pada gigi. Isinya itu ada bakteri, ada air liur atau saliva, ada sisa makanan. Jadi dia menempel erat pada gigi. Kalau kalkulus itu atau karang gigi adalah plak yang telah tertimbun lama dan mengeras. Nah, itu disebut dengan karang gigi. Kalau plak itu dia bisa hilang atau kita kurangkan dengan cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Cuman kalau sudah terbentuk kalkulus, dia tidak bisa kita bersihkan hanya dengan sikat gigi, tapi harus proses mekanik lebih jauh, yaitu dengan cara scaling atau pembersihan karang gigi. Makanya dianjurkan untuk pembersihan karang gigi itu 6 bulan sekali, kayak gitu Kak Puput. Kalau bentuk plak masih bisa dihilangkan dengan cara sikat gigi. Cuman kalau sudah terbentuk kalkulus atau karang gigi, harus dengan scaling atau pembersihan karang gigi. Oke. Terus ada nih mitos dan fakta tentang kesehatan seputar kesehatan gigi dan mulut, boleh diceritakan? Kakak Tessa ya? Kak Tessa. Oke. Sebenarnya mitos yang berkembang di masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut itu banyak ya. Misalnya nih, kayak, dok saya takut nih cabut gigi, nanti takutnya mata saya buta.
gitu kan, rabun gitu. Memang ada pengaruh atau tidak? Sebenarnya itu tidak ada hubungannya antara cabut gigi dengan sampai menyebabkan rabun atau kebutaan, karena mereka memiliki percabangan saraf yang berbeda. Mata sarafnya berbeda dengan yang gigi. Jadi mau cabut gigi ya silahkan saja memang kalau sudah indikasinya. Jadi mitos ya dok, Mitos. untuk cabut gigi tidak mempengaruhi syaraf mata ya? Mitos, karena sarafnya berbeda. Oke, ada lagi? Oke, lanjut mitos yang kedua. Apa ya biasanya? Oh ya, Sikat gigi. saya sudah sikat giginya bersih, sudah menggunakan sikat gigi yang bagus, yang keras, terus tekanannya keras, berarti gigi saya sudah bersih ya dok? Bukan, belum tentu. Itu juga mitos, karena kebersihan gigi itu tergantung dari caranya dengan benar, cara menyikat giginya dengan benar, waktunya dengan benar. Malah kalau menggunakan sikat gigi yang terlalu kasar, dengan tekanan yang besar, dengan frekuensi atau durasi yang panjang, akan menyebabkan pengikisan pada struktur dari giginya tersebut, Kak Puput. Jadi bukan berarti kita sikat gigi keras udah bersih gitu. Terus ada lagi, dok, saya sudah sikat gigi sudah sampai berbusa banyak, tapi kenapa ya gigi saya masih berlubang? Nah, ini juga ada mitosnya, karena orang beranggapan semakin banyak busa berarti semakin bersih. Itu salah. Sebenarnya kan busa itu ada kandungan deterjen. Kalau di gigi itu bersih, itu seperti yang saya bilang tadi, kalau dia caranya benar, waktunya tepat, itu bersih, akan bersih dia. Cuman kalau mengandalkan hanya busa, kadang itu perasaan saja gitu Kak Puput, karena udah busanya udah banyak, kayak cuci baju gitu ya, terus busanya udah banyak, udah bersih. Salah, itu mitos. Yang penting itu semua permukaan giginya harus terkena sikat gigi gitu. Terus apalagi Kak Ica kira-kira? Sikat gigi dengan odol yang banyak ya tadi udah Oke. ya. Kalau sikat gigi dengan odol yang banyak tidak mempengaruhi tentang kesehatannya, karena kan sikat odolnya itu hanya sebatas sebesar ini kacang polong aja gitu Kak Puput. Nggak perlu panjang bulu sikatnya terus full dikasih, tidak perlu. Terus biasanya baik kebanyakan yang kita temui di poligigi ini, pasien datang ke poligigi itu biasanya langsung ingin dicabut, giginya sakit dan langsung ingin dicabut. Padahal itu tidak benar. Karena apa? Gigi yang sakit itu tidak semerta-merta bisa langsung dicabut. Karena nanti ada pilihannya, dan perawatan gigi itu tidak hanya cabut aja. Bisa, giginya bisa dipertahankan lebih baik dan lebih enak pakai gigi asli ya, daripada gigi palsu. Jadi penentuan atau pasien itu bisa dicabut atau tidak ya nanti setelah diperiksa apakah masih bisa dipertahankan atau memang harus dicabut. Tapi cabutnya pun tidak boleh dalam kondisi gigi yang sakit. Terus apa tuh? Oh ya, ada lagi mitos biasanya datang ibu hamil, dok, gigi saya kok gampang berlubang ya? Apa kalsium tubuh saya diserap sama bayi? Gitu kan, kalsium di giginya diserap sama bayi. Bukan. Itu mitos juga, karena sebenarnya yang menyebabkan ibu hamil itu gampang gusnya berdarah atau giginya berlubang ya karena kebiasaan ibu hamil itu sendiri. Dia kan suka ngemil tuh makanan manis, lengket, sedangkan dia suka mual gitu. Jadi sikat giginya juga lebih jarang. Nah, itu bisa menyebabkan dia lebih banyak berlubang gitu. Terus ada perubahan hormonal juga biasanya, ya. Gitu. Ada lagi Kak Ica? Ada tuh dok yang ibu-ibu datang terus dia bilang gigi anak saya nggak usah dirawat aja dok, kan nanti bakalan ada gantinya. Itu mitos gitu. Apa fakta dok? Mitos, itu mitos. Hal yang harus diingat adalah gigi susu atau gigi anak-anak itu harus dirawat sedini mungkin. Bukan berarti karena dia gigi susu nanti akan digantikan dengan gigi permanen, jadi nggak usah dirawat. Salah, karena apabila gigi susunya itu rusak, terus kan anaknya sakit tuh, mengeluh, otomatis dia pengunyahannya akan terganggu. Terus nanti asupan makanannya, nutrisinya akan terganggu, ya kan? Kemudian kalau gigi susunya itu juga rusak, nanti akan mengganggu proses pertumbuhan gigi permanennya, gitu. Nah, jadi mitos ya, banyak lah mitosnya. Popot. Banyak mitosnya. Gitu. Oke, nanti mungkin ada dari penonton kita, nanti mungkin yang ingin masih bertanya dipersilakan di kolom chat ya.
Boleh. Ada 8 orang yang nonton ya, tapi nggak tahu siapa aja. Oke, mungkin lanjut lagi ke gini Kakak, Kak Tessa, saya kan pernah giginya berlubang tuh, gigi berlubang. Padahal kan gigi ini kuat ya, gigi kita kuat pada dasarnya. Nah, gimana ceritanya sampai dari perjalanan dia yang kuat itu bisa sampai berlubang, apa tuh penyebabnya biasanya ya Kak Tessa? Perjalanan dia proses berlubang karies gitu ya. Oke. Ya. Kalau gigi yang berlubang atau karies itu kan tidak semerta-merta satu hari langsung lubang. Dia ada butuh waktu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, apabila kita tidak rajin menyikat gigi kan akan terbentuk plak tuh, ya kan Kak? Apalagi ditambah dengan konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung gula. Nah, plak ditambah gula, terus kemudian ada berinteraksi dengan bakteri nih di dalam mulut, ya kan? Tunjuknya kan jangan. Nanti dia akan menyebabkan keasaman, asam permukaan giginya. Jadi pH dari permukaan giginya itu menurun dan menyebabkan asam, sehingga memudahkan permukaan giginya itu larut atau terkikis, nanti lama-lama itu akan menjadi lubang. Tapi prosesnya itu panjang. Gitu. Jadi cara mencegahnya supaya nggak sampai berlubang itu gimana ya? Boleh ke Kak Ica deh lagi. Gantian coba. Boleh. Nah, lubang gigi kan sebenarnya yang dijelasin sama Dokter Tessa tadi kan. Kak Tessa. Kak Tessa. Kak Tessa tadi kan memang itu membutuhkan waktu yang lama sebenarnya, tapi walaupun yang membutuhkan waktu yang lama, kita harus tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut biar nggak berlubang. Nah, caranya itu ada dengan sikat gigi. Berapa kali Kak Ica? Sikat gigi itu ada 2 kali sehari dengan durasi 2 menit. Diperhatikan sikat giginya, odolnya, dan tekniknya. Nah, yang kedua ada dengan cara dental floss, dengan membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Betul, Habis itu kita bisa berkumur setelah makan, terus makan makanan yang berserat kayak buah, kayak sayur. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk mencegah gigi berlubang. Mungkin ada tambahan sedikit ya Kak Ica. Ya, mungkin bisa dengan cara mengurangi kalau mengurangi makanan-makanan yang manis dan lengket, kemudian ada kebiasaan merokok atau konsumsi-konsumsi yang soft drink gitu loh. Ya pokoknya yang berisiko untuk mempercepat proses terbentuknya lubang itu gitu. Sebenarnya sih kalau sikat giginya betul ya Kak Ica ya. Walaupun ada kebiasaan buruk, bisa meminimalisir untuk terjadinya lubang gigi itu. Sebenarnya kalau sikat gigi seenaknya di depan cermin Kak Puput. Jadi kan akan kelihatan semua gitu. Bagian mana yang udah tersikat sama yang belum. Nah, ada yang faktor lainnya untuk terjadinya lubang gigi itu, ada kebiasaan-kebiasaan jelek kita kayak ngisap jempol, kayak anak-anak biasanya ya. Ya, kayak gigit kuku waktu kecil nonton pengalaman ya, gigi kayak gini jempol kan. Habis itu buka botol sama gigi botol apa ya, Sprite ya, lemon bukan limun ya, limun berapa limun buka pakai gigi. Habis itu ya alkohol, kayak yang cowok minum alkohol itu yang bisa membuat gigi rusak. Sebenarnya sih yang agak kurang familiar sih memang penggunaan benang gigi ya sama masyarakat itu, karena sebenarnya apalagi kalau kondisi giginya itu yang rapet terus dempet-dempetan gitu loh Kak Puput, posisinya tidak dalam lengkung yang benar, jadi kan itu berpotensi sisa makanan numpuk di situ. Nah kalau hanya pakai sikat gigi sendiri dia agak sulit gitu. Makanya dibantu dengan benang gigi itu. Banyak kok dijual benang gigi. Benang gigi berarti seharusnya kan orang-orang pada umumnya kalau misalnya habis makan nih ada nyangkut itu lebih familiarnya menggunakan tusuk gigi. Nah itu bagaimana ya? Karena kalau tusuk gigi itu lebih berpotensi kayak melukai jaringan gusinya, jaringan gusi dia. Dan nanti tiba-tiba gusinya itu turun Kak Puput. Yang ada nanti celah antara gigi satu dan gigi lain itu kan kebuka. Nah, lebih banyak lagi sisa makanan masuk ke situ gitu. Jadi kalau penggunaan benang gigi sendiri itu kan ukurannya kan lebih kecil gitu. Jadi lebih baik sebaiknya memang harus
Ya, dengan dental floss benang gigi tadi ya. betul. Ya, benar. Oke. Terus satu lagi tentang faktor resiko masalah kesehatan gigi dan mulut, boleh Ya dijawab? seperti yang dijelasin yang tadi yang disebutin sama Kakak Tessa sama saya tadi, kebiasaan-kebiasaan jelek tadi yang kayak merokok, ngisap jempol, ngedot, Makanan suka suka ngemil, ngemil makan makanan manis, terus nggak suka lengket gitu, enggak, dan tidak berkumur setelah makan itu. gitu, Kak Puput. Itu Kak. Yang penting intinya kita harus rajin gosok gigi ya. Ya. Dan sikat gigi pun tidak boleh habis makan langsung sikat gigi, Kak Puput. Pasti belum pada familiar juga ya. Karena pada saat kita setelah makan, kondisi mulut kita itu, gigi dan mulut kita itu sifatnya kan tadi asam. Ya. Nah, jadi kan akan mudah terkikis tuh nanti si permukaan giginya kalau kita sikat gigi. Makanya kalau bisa, kalau mau setelah sarapan itu 30 menit. 30 menit tunggu dulu setelah sarapan baru kita gosok gigi. Jangan langsung habis makan kita gosok gigi gitu. Oke. Terus beberapa masalah gigi dan mulut nih, apa aja sih gejala awalnya gitu ya? Bisa siapa yang jawab lagi? Kak Tessa, coba deh. Silakan. Kalau masalah gigi dan mulut sendiri kan umumnya kan ya itu gigi lubang ya. Gigi lubang. Biasanya itu gigi lubang itu kalau tahap awal, jadi kan gigi itu ada bagian-bagiannya. Kalau dia masih lapisan atasnya itu yang disebut dengan email sama dentin, biasanya itu kalau lubangnya baru sampai situ dia itu suka ngilu ya. Ngilu kalau ada rangsangan saja. Ngilu kalau ada rangsangan saja seperti misalnya minum dingin, ngilu gitu kan. Tapi kalau setelah rangsangannya itu hilang atau dihindari, dia nggak linu lagi, itu bisa kita tambal setelah itu. Cuman kalau udah berlanjut proses lubangnya itu sampai mendekati namanya itu pulpa yang ada saraf sama pembuluh darah, itu biasanya gejalanya itu sakit berdenyut tiba-tiba, Kak Puput. Sakit berdenyut tiba-tiba yang berlangsung beberapa menit dan itu sampai mengganggu aktivitas, terutama misalnya pada saat malam hari tuh lagi diem gitu kan, kok tiba-tiba sakit berdenyut gitu, kok sampai ganggu tidur ya gitu. Nah itu sudah sampai, biasanya itu udah sampai ke pulpanya, mendekati sama pulpa. Nanti setelah itu berlanjut lagi, biasanya kalau udah ada keluhan yang sakit banget sampai ganggu tidur itu biasanya pasien banyak tuh datang ke dokter gigi, dok di saya sakit dok, berdiri sampai nggak bisa tidur. Nah itu nanti perawatan saluran akar namanya. Jadi giginya masih bisa dipertahankan. Kalau nanti kondisinya giginya proses infeksinya berlanjut, nanti giginya mati, Kak Puput, nekros namanya. Kalau nekros tuh dia udah nggak ada keluhan apa-apa lagi, udah mati. Terus biasanya pasien juga gigi saya nggak pernah sakit, tapi kenapa ini lubangnya besar dan udah hitam ya warnanya? Itu giginya udah mati. Gitu. Nanti kalau berlanjut lagi tanpa adanya perawatan, nanti bisa jadi adanya abses atau nanah, Kak Puput. Bisa sampai bengkak gusinya, kayak ada bisul itu tapi deket gusi. Nah itu udah harus segera juga karena nanti bisa kemana-mana perginya nanahnya itu. Makanya dalam dunia kedokteran gigi itu sebisa mungkin kita meminimalisir kerusakan gigi. Jadi semakin parah kerusakan gigi tersebut, maka waktu yang dibutuhkan untuk perawatan akan makin lama dan cost-nya akan lebih tinggi gitu. Lebih baik preventif kan daripada kuratif. Itu Kak Puput. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Kalau lebih parah, kita akan mengeluarkan waktu lebih banyak, otomatis kan saya ke dokter gigi kok nggak beres-beres ya perawatannya, karena memang dibutuhkan waktu yang lama untuk perawatannya selesai gitu. Ya, nah kondisinya juga udah lumayan serius ya tadi ya. Enggak, enggak. Nanti diinin aja kalau saya agak kenceng ya ngomongnya ya. Enggak, udah gitu. Udah pas. Nggak tahu nih sama penonton Intan Tibar yang lain. Oke, terus ada juga nih yang sekarang juga nggak asing lagi sama kita tentang kawat gigi, ya. Oh iya. Kakak dan Kak Ica. Nah itu kapan sih penggunaannya? Terus tujuannya apa? Gitu. Boleh dibantu jawab siapa? Oke. Lebih ke dokter boleh. Kalau
kawat gigi atau ortodontia, istilahnya dalam kedokteran gigi itu sebenarnya kan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki posisi gigi yang tidak pada tempatnya, ya, yang tidak pada tempatnya, posisi gigi yang tidak pada tempatnya atau rahang yang tidak pada tempatnya. Biasanya itu nanti ada bedah ortok nanti atau apa. Kalau tujuan dari pemakaian kawat gigi selain estetis kan dia, bayangkan gigi yang berantakan tuh posisinya ya. Terus harus kita luruskan itu dengan menggunakan kawat gigi. Bukan meluruskan berarti dia lurus langsung semua di depan, tapi pada lengkungnya. Jadi selain estetis, dia berfungsi juga sebagai untuk membantu pengunyahan. Kenapa membantu pengunyahan? Karena kalau posisi giginya yang tidak pada tempatnya, dia pasti ngunyahnya akan susah. Terus yang selanjutnya itu membantu pengucapan. Coba deh orang-orang yang giginya agak maju atau tidak pada posisinya, pasti ada beberapa konsonan huruf yang dia menyebutnya kurang jelas gitu. Artikulasinya Ya, Kakak. betul. Gitu. Sebenarnya dia estetis, membantu pengunyahan, pengucapan gitu. Puput. Begitu. Dan kawat gigi juga bukan cuman hanya Untuk fashion ya untuk kan, fashion. Iya, kadang itu. cuma di depan kan, Dok. Iya. Atau misalnya giginya ada yang ada celahnya atau agak jarang sedikit, boleh dirapatkan kalau memang mengganggu ya. Yang penting dari kondisi dari pasiennya itu, kalau memang agak terasa mengganggu ya sudah, nggak apa-apa, kita pasangkan itu kawat giginya. Berarti untuk pemakaian atau penggunaan kawat gigi sendiri tuh ada misalnya untuk umur segini dianjurkan untuk digunakan berapa lama penggunaan dulu supaya untuk gigi atau gimana? Kalau pemakaian kawat gigi sendiri kan bukan datang terus langsung kita pasang Kak Puput, tapi harus ada pemeriksaannya dulu lebih lanjut. Ada pemeriksaan lebih lanjut, ya ada ronsennya dulu. Terus nanti kawat gigi itu tidak sesederhana pasang kawat gitu aja Kak Puput, karena kita harus menghitung ruangan yang dibutuhkan oleh giginya untuk bergerak berapa, terus perlu ruangannya apakah perlu dicabut atau cuma perlu dikikis sedikit giginya. Jadi kompleks sih sebenarnya. Jadi kalau memang mau ada keluhan seperti estetis atau giginya yang tidak rapi, bisa langsung konsul ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan lebih detail menjelaskan gitu. Ya, oke. Terus juga gigi nih, setiap orang pasti ada warna giginya tuh putihnya pasti ada tingkatan beda-beda itu. Nah itu tuh gimana apa namanya? Warna gigi gitu ya? Giginya beda-beda setiap orang. Kak Ica yang jawab. Saya Boleh minum dulu. bantu jawab tentang kenapa gigi itu nggak berwarna putih cerah gitu ya kan? Putih kloset ya Kak Ica. Putih kloset. Jangan sampai kayak gitu ya. Aneh Kayak tip X gitu kan. Sebenarnya untuk penyebabnya itu ada dua faktor ya. Pertama itu faktor internal sama eksternal. Yang internal itu sama contohnya kayak gini. Waktu bayi, waktu masih di kandungan, ibu hamil itu mengkonsumsi antibiotik yang mengandung tetrasiklin. Ya. Nah, itu besar kemungkinan bayi yang lahir nanti tumbuh giginya itu agak beda warna giginya, kayak lebih keabuan ya dokter. Ya, keabu-abuan. Nah, contohnya ada teman kita sih. Habis itu ada juga kayak seperti gigi yang mati yang dibilang sama dokter kakak dokter Tessa tadi, giginya itu udah lama dan jaringan pulpanya udah mati, maka giginya itu berubah jadi warna hitam. Nah, ada juga yang karena benturan gigi terus habis itu patah dan ada perdarahan di pulpanya, jadi ada warnanya agak kemerahan gitu. Nah, untuk faktor eksternalnya palingan ya balik lagi ke kebiasaan mengkonsumsi teh, mengkonsumsi kopi, dan ada juga nenek-nenek kita dulu yang ada nyirih, nggak tahu lah sekarang masih ada apa enggak ya, masih ada beberapa. Ada ya kan. Habis itu ada apa lagi ya? Pokoknya dari kebiasaan sih kebanyakan kalau untuk pewarnaan karena eksternal itu. Nah, gitu Kakak Puput. Terus kan ada nih teknologi canggih ya Kak Ica ya, ada yang namanya bleaching. Nah, seperti itu tuh boleh diceritakan?
Baik nggak Kalau untuk ada nanti dibantu sama dokter Tessa. Kalau untuk bleaching sebenarnya tergantung kasus dan tergantung keperluan sebenarnya ya kan Betul. dokter Tessa. Kalau bleaching itu kan sifatnya kita memutihkan gigi sampai derajat tertentu. Jadi kita tidak bisa mau putihnya segini. Soalnya setiap gigi itu punya ambang batas sendiri Kak Puput. Kita lihat dulu dia faktor penyebab giginya itu berwarna kuning apa? Apakah faktor internal atau faktor eksternal? Kalau faktor eksternal tadi seperti merokok, konsumsi teh dan segala macam, kalaupun kita bleaching sudah putih nih. Cuman kalau masih ada kebiasaan itu, dia bisa balik lagi. Makanya bilang bleaching itu sih dia tuh kan kayak mengaplikasikan satu bahan sifatnya itu agak asam gitu kan ke gigi. Nah, itu dia akan putih. Cuman kita tidak bisa melebihi ambang batas giginya, tapi setiap gigi itu berbeda-beda. Misalnya biasanya itu lebih putih itu 3 tingkat, misalnya 2 tingkat dari gigi awal. Nggak langsung putih kloset ya. Enggak, kalau mau putih kloset itu namanya divinir dia gitu. Sebenarnya kan gigi kita itu memang tidak putih sebenarnya kan karena ada lapisan dentinnya. Dentin itu warnanya memang lebih ke kuningan, Kak Puput. Jadi selama masih tidak mengganggu ya fine-fine aja gitu ya. Karena kalau sering bleaching juga jadinya giginya lebih sensitif. Ngilu ya. Nanti berpotensi flu juga kan ya. Oke. Terus juga masalah kesehatan gigi yang lain nih kayak namanya tuh bau mulut. Oke. Itu cara Kalau ngatasin. bau mulut juga sama, faktornya banyak. Bau mulut itu bisa dikarenakan giginya yang mati. Ya, karena mati kan infeksi, mati maksudnya itu yang udah menghitam, lubangnya besar, kan situ banyak sisa makanan. Apalagi biasanya kalau udah lubang besar itu si pasiennya itu atau kita itu jarang dipakai kunyah ke gigi yang sebelah situ kan, otomatis sisa makanan akan banyak di situ Kak Puput. Jadi itu menyebabkan bau mulut. Kemudian sisa akar juga sebagai fokus infeksi itu sebenarnya pusat infeksi juga di situ. Jangan dikira kalau sisa akar itu karena memang sudah nggak ada mahkota yang dibiarkan saja, tidak salah karena dia juga bisa menyebabkan kista sebenarnya kalau disimpan, misalnya kalau dibiarkan. Kemudian kalau dia lidahnya tidak disikat, karena lidah itu dia tuh seperti apa ya, seperti karpet dia Kak Puput, karena dia bukan lapisan yang mulus gitu ya, dia tuh kayak ada rambut-rambut atau dalam istilah kedokteran itu papila namanya. Jadi kalau tidak disikat, dia itu banyak sisa makanan tertumpuk di situ. Jadinya putih-putih tuh biasanya lidahnya atau kekuningan. Nah, itu menyebabkan bau mulut. Kemudian karang gigi. Karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut atau penyakit-penyakit sistemik lainnya, misalnya orang diabetes itu ciri khas bau mulutnya. Kemudian orang-orang yang air liurnya menurun atau mulutnya kering itu juga akan menyebabkan bau mulut. Karena di saliva atau air liur itu dia itu ada antibodi atau enzim-enzim lainnya yang buat menjaga keseimbangan dalam mulut. Gitu Kak Puput. Berarti saliva atau ludah yang kering tadi tuh bisa jadi karena misalnya kurang minum kayak gitu ya Kak Dokter ya. Sakit-sakit lainnya biasanya. Penyakit sistemik. Oke. Terus tadi ada titipan pertanyaan juga nih Kakak Dokter Gigi, Kak Tessa dan Kak Ica. Untuk ibu-ibu. Hah? Gatal matanya. Iya. Perhatian kali. Titipan dari mana Kak Puput? Facebookers ya? Penonton setia Invertiba. Adalah. Untuk yang ibu-ibu nih, mak-mak yang punya bayi balita. Nah, usia berapa sih bayi boleh mulai diajarkan sikat gigi, terus jenis pasta gigi yang digunakan yang baik itu seperti apa? Ya. Oke, boleh. Kak Ica bisa jelaskan. Boleh kalau untuk perawatan gigi untuk anak. Ya, kita pegang ini nanti ya. Boleh bantu. Oke. Kita bantu dengan ini. Oh, ada media bantunya. Ada tiga pembagian Kebalik waktu. ya Kak Ica. Kebalik. Oke. Bisa nggak gini? Kebalik biasanya. Kak Ica, biarin aja deh. Oh iya. Kan Bisa. Nah, jadi jelasnya kayak gini. Sebenarnya untuk perawatan gigi pada balita ini kita bagi 3 untuk Coba pakai kamera depan. Sorry ganggu. Pakai kamera depan Kak Ica. Bisa nggak? Kamera depan terus dibalik gitu ya. Enggak, letakin di depan itu. Gini ya. Nah, baru nampak, iya. Oh, Iya, baru nampak. Oke. Sip. Oke.
kita bagi 3 umur Kategori kurun waktu usia. si balitanya. Ada yang dari 0 tahun sampai 1 tahun. Nah, untuk perawatan giginya itu kan bayi ini tumbuh giginya di umur 6 bulan pertama ya. Nggak langsung tumbuh semua ya, Facebookers intan tibar. Facebookers Facebookers intan intan tibar. Nah, untuk umur segini, anak-anaknya bisa dibersihin giginya dengan menggunakan kasa yang dibalutkan ke jarinya, ke jari ibunya. Boleh sih nanti bayinya digendong kayak lagi nyusu, terus boleh airnya air hangat atau air biasa aja, di olesin semua bagian permukaan gigi dan mulutnya, Gusi. dan gusi, Ya, maaf, gusi. karena belum ada gigi, bisa dibersihin gusinya. Nah, Lidah jangan lupa lidahnya juga dibersihin. Apalagi bayi-bayi yang pakai susu formula. Suka putih-putih ya, Kak? Iya, Ya, suka putih-putih nanti lidahnya. dikira itu giginya tumbuh, ternyata sisa susunya di gusi, Iya, ya iya, kan? iya. Habis itu ada yang kedua di umur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah, boleh di umur ini kita mulai ajarin sikat gigi, tapi tidak menggunakan pasta gigi dulu. Nah, boleh kita ajarin di depan cermin atau dengan di pangku juga. Pokoknya kan kenapa belum boleh pakai yang menggadung Pasta fluor, gigi. pasta gigi. Ya, kita nggak memakai pasta gigi dulu karena anak di umur segitu masih belum bisa diarahin untuk berkumur atau melepeh yang udah masuk ke mulut gitu kan, nggak boleh ketelan gitu kan. Takut ketelan ya. Suruhnya pakai air matang ya, Kak Ica? Iya, kalau memang mau dikasih juga pakai air yang udah matang, udah dimasak gitu ya kan. Habis itu kita ke umur 1,5 sampai 2 tahun. Nah, di umur segini anaknya udah bisa dikasih instruksi, udah bisa diajarin di depan cermin, tapi untuk pertama kali bolehlah orang tuanya nyikatin dulu, ajarin dulu anaknya untuk megang pegang sikat giginya dulu. Nah, habis diajarin baru dipersilahkan atau dicobain ke anaknya untuk mandiri sikat gigi sendiri. Jadi barengan orang tuanya ya, Kak Ica? Iya, harus didampingi orang tuanya. Betul. Ya. Facebookers intan tibar yang Asya. setia. Udah. Kita flip dulu. Boleh. Oh ya. Flip. Mungkin tambahan sedikit, Kak Puput, karena kenapa harus didampingi oleh orang tua? Karena motorik sendiri, maksudnya gerakan halus dari anak-anak itu aja masih belum bisa baik sampai umur 9 tahun. Kan kadang juga ada tuh, Bu, anak saya rajin nih sikat gigi, tapi kenapa ya giginya berlubang? Ya itu, karena dia dibiarkan sendiri saja sikat gigi. Entahkah bersih anaknya atau apa, entahkah cuma berkumur saja. Makanya harus pendampingan orang tua. Gitu. Kadang yang disikat cuma bagian depan, belakangnya udah enggak. Yang penting basah di mulutnya kan. Yang penting disikat gigi aja. Ditanya udah sikat gigi, udah gitu ya. Udah absennya udah gitu ya kan. Oke. Terus lagi. Nggak ada yang nanya ya, baru 2 orang yang nanya. Mungkin ada, sudah ini kali ada Bu Camat, Bu Atin. Halo Bu Camat. Silakan menonton acara kami. Ada Bu Hilda bilang selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022. Semoga ibu-ibu dokter gigi dan terapis gigi mulut tambah semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan jargon kita tahun ini pulih bersama dengan Senyum Sehat Indonesia, bangkit lebih kuat, bebas gigi berlubang. Oke, amin. Terima kasih. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, Kakak Ica, Kak Tessa ya. Panjang ya, Kak Puput? Dikit lagi aja. Ini kan gigi nih ada gusi. Nah, terkadang ada orang yang gusinya sering berdarah. Nah, itu apa sih penyebabnya? Gusi berdarah ya? Gusi berdarah. Kalau gusi berdarah, biasanya itu disebabkan karena peradangan. Gusi itu lagi radang. Biasanya itu tanda-tandanya itu gusinya warnanya lebih merah, terus kemudian konsistensinya itu lebih lunak dia. Lebih lunak dan bentuknya itu membesar. Biasanya kalau gusi sehat itu ciri-cirinya warna itu pink, merah muda. Merah muda, terus dia itu kesat, Kak Puput.
kayak ada konsistensi kulit jeruk sih sebenarnya. Terus dia bentuknya itu mengikuti kontur gigi. Nah, apa yang menyebabkan gusi radang sehingga menyebabkan gusi berdarah? Itu tadi plak, kemudian kalkulus, kemudian ada gigi berlubang, itu kabuput, banyak penyebabnya. Kemudian juga ada karena hormonal biasanya. Biasanya itu orang-orang yang ibu hamil, gusinya itu gampang berdarah, itu karena perubahan hormonal. Orang-orang yang sedang menstruasi, atau orang-orang dengan penyakit-penyakit sistemik lainnya seperti leukemia, itu lebih gampang dia gusinya berdarah. Gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, kita balik ke Puskesmas Tiban Baru ya, Kak. Poli gigi nih. Apalagi kita masih masa pandemi. Nah, gimana sih proses atau prosedur pelayanan poli gigi selama masa pandemi? Terus juga apa aja kasus yang sering ditemui biasanya Kakak, Dokter dan Kak Ica? Boleh diceritakan? Oke, kakak dulu lah, nanti tambahin. Ya, nanti tambahin. Oke. Tahun berapa tuh? Tahun 2020 ya? 2020 Lahirnya pandemi. Lahirnya pandemi. Tahunnya pandemi. Jadi pada saat itu memang kan penularannya itu kan lewat ini ya, droplet gitu kan Kak Puput. Dimana kalau di poli gigi sendiri, Droplet apa sih Kak Dokter? dan virus, cipratan. Nah itu poli gigi kan mengharuskan kita untuk membuka mulut. Apalagi kalau kayak penambalan itu kan kita nanti air saliva atau endurnya kan kemana-mana tuh. Nah makanya pada saat awal-awal pandemi ada, kita itu membatasi dalam artian hanya melakukan atau menerima pasien-pasien dalam keadaan emergensi, misalnya gusinya berdarah, ya bengkak, sakit, itu masih tetap kita. Cuman kalau seperti tindakan cabut gigi, penambalan gigi, kita tunda dulu karena kan sifatnya tidak emergensi. Kemudian berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, nanti kan ada protokol kesehatan tuh, protokol selama COVID. Nah, kita boleh menerima pasien dan melakukan tindakan, tapi kan kita ada dilengkapi dengan APD, Kak Puput. Alat pelindung diri itu dokternya sampai kayak pakai baju astronot gitu ya. Ya, dari segi kacamata ya, ada syaratnya, harus disinfektan ruangan dulu gitu. Makanya harus membatasi interaksi dengan pasien, maksudnya tidak berlama-lama gitu Kak Puput, membatasi waktu interaksi dengan pasien. Kemudian kalau di poli gigi sendiri kita pasang exhaust pun kayak untuk tempat pengeluaran udaranya gitu Kak Puput. Gitu. Kalau sekarang sih kita sudah melakukan menerima tindakan. Terus kasus biasanya nih rata-rata apa yang banyak ditemui Kakak? Kasus masalah gigi. Nah, cobalah Kak Ica yang sering anamnesa nih. Mana pengalaman Kak Ica? Kebiasaan dari pasien-pasien kita kan kalau udah sakit, dia datang, padahal langsung minta cabut itu kan. Tapi padahal di saat sakit tidak boleh dilakukan tindakan ya Kakak Dokter, belum boleh kan, ditunda dulu. Nah, dokter kita ini kan udah ngasih, Pak ini nggak boleh dulu dilakukan tindakan, minum obat dulu ya Pak 3 atau 5 hari. Habis itu 5 hari nggak datang lagi pasiennya. Udah nggak sakit kan, nanti mungkin sebulan apa 2 bulan nanti pasiennya datang lagi, Dok kemarin udah dikasih obat udah hilang, habis itu sakit lagi. Nah, baru minta cabut lagi gitu. Baru padahal lagi sakit giginya ya kan. Ya mungkin sebenarnya gini, paradigma yang berkembang di masyarakat itu perawatan gigi itu hanya cabut yang diketahui, pilihannya cabut, padahal masih banyak langkah-langkah atau tindakan yang kita bisa ambil untuk mempertahankan gigi tersebut Kak Pupu. Jadi cabut itu bukannya tindakan finish ya, bukan, karena kalau cabut itu kita harus ada follow up-nya juga ya Kak Ica ya. Bukan menyelesaikan masalah ya, tapi ada masalah yang baru yang bakalan timbul. Yang tadi jelasin. Iya, misalnya kalau cabut gigi, terus gigi yang hilang itu tidak diganti, ya kan otomatis misalnya nih Kak Puput, saya cabutnya gigi kiri. Biasanya tuh orang-orang akan mengunyah itu kan sebelah kanan. Jadi yang aktif itu adalah sisi yang sebelah kanan, sehingga bagian sisi sebelah kiri otot-ototnya tidak aktif, ya kan?
Jadi pasti lebih kotor di sini, di sebelah kirinya. Dari segi sendi juga udah beda. Kotak sendi nanti perginya sakit. Karena bayangkan, misalnya analogi begini, kita punya dua kaki yang harus kita gunakan kiri dan kanan secara seimbang. Suatu waktu kita hanya bisa menggunakan satu kaki aja. Kan pegel ya Kak Puput? Kan harusnya kiri kanan ngunyahnya. Makanya kenapa Bu tidak dipakai kunyah sebelah? Karena giginya yang ini udah hilang dong, jadi nggak enak pakainya. Ya makanya harus diikuti dengan pembuatan gigi palsu gitu Kak Puput. Padahal kan perawatan gigi itu bisa ada perawatan saluran akar, ada penambalan, banyaklah pokoknya usaha untuk mempertahankan gigi. Tapi bila mana kalau memang dia tidak bisa dipertahankan, ya mesti dicabut, tapi follow up-nya pembuatan gigi palsu. Oke. Ada tambahan lagi? Ada cukup? Nah, cukup. Nah. Jawab sendiri. Nah, tadi kan itu katanya kita kalau ngunyah makanan harus dua sisi ya. Ya. Jadi, misalnya kalau nyuap pertama pakai sisi kanan, gimana supaya nggak bertumpuk di yang bisa tadi menyebabkan nanti ada apa namanya perubahan rahang atau seperti yang tadi yang kakak saya jelaskan? Penggunaan Sebaiknya kita pengunyahan mengunyahnya kiri itu dan kanan gitu. Oper kiri kanannya. ya. Bang Mas. Ada Kak Uwis. Ada Bang. Ikut nimbrung. Saya tutup dulu ya. Maaf ya, ada itu sedikit. Oke. Nah, kalau untuk pengunyahan itu sebenarnya kan dianjurkan untuk kedua sisi biar imbang yang kayak analogi gigi tadi. Nah, kebiasaan kalau kadang-kadang udah ada dicabut dan ada gigi berlubang, kita pakai satu sisi aja dan otomatis sisi sebelahnya itu bakalan lebih kotor karena tidak pernah dipakai untuk mengunyah. Kalau kayak gitu nambah permasalahan baru ya kakak dokter. Maksudnya kiri kanan tuh berkesinambungan Kak. Begitu kakak Puput. Astaga. Bang, ada itu loh, ada Pak Wali nonton loh. Iya. Enggak. Oke deh. Oke, semangat sore. Semangat sore ya. Terus juga kita di Puskesmas kan ya, Pusat Kesehatan Masyarakat yang mana lebih mengutamakan promotif preventif. Ada yang namanya UKGM nih, Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat. Nah itu teknis kegiatan UKGM sendiri di mana aja itu biasanya kalau turun lapangan? Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam gedung atau puskesmas, kita punya pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di luar gedung, yaitu yang biasanya dilakukan di posyandu balita ya, atau atau bisa juga di posyandu lansia dan sasarannya bisa ke balita, ibu hamil sama lansia. Nah, kegiatan ini biasanya melibatkan atau memberdayakan masyarakat atau kader. Nah, di kegiatan UKGM ini sendiri emang memfokuskan untuk pencegahan ya kakak Puput, yaitu promotif dan preventif. Nah, di teknis di kegiatannya UKGM itu tersendiri yaitu kita bisa melakukan penyuluhan, melakukan pemeriksaan dan rujukan. Rujukan yang dimaksud pas saat kita melakukan pelayanan atau pemeriksaan jika ditemukan masalah yang perlu ditangani segera di puskesmas, bisa kita rujuk ke puskesmas atau vaskes dia di mana ke vaskes BPJS si pasien. Intinya sih UKGM ini promotif preventif sih Kak Puput. Makanya sasarannya ke ibu hamil, ke balita sama usia lanjut gitu. Karena pencegahan lebih bagus waktu masih kecil. Sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Karena juga kita sekarang kegiatan semua di puskesmas itu turun-turun lapangan, PTM semuanya terintegrasi semuanya ya tanpa terkecuali, termasuk tentang gigi juga ya, makanya ada UKGM ini tadi. Nah terakhir nih kita praktek ya kayaknya ya.
sesuai perjanjian tadi ya Boleh, Kakak tadi cuap-cuap aja kan. Aisyah. Sikat gigi Ya, tapi belum ada praktek. Oke. praktek cara menyikat gigi yang Menyikat baik dan gigi. benar. Ya, siapa? Ada nih? Mana ya? Kita boleh turunin dikit biar nampak. Mantap. Kayaknya Kak Ica ini. Gini deh. Baca nggak? Oke, biar pakai yang ini. Ada kelihatan Kakak Puput? Ada. Ini aja. Nah, untuk sikat gigi kita harus memilih bulu sikat yang lembut, jangan terlalu besar, jangan pula terlalu kecil ya. Jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar. Nah. Tapi kepala ini kalau bisa yang mengecil. Yang mengecil sampai ujung Dia masuk sampai ke bagian belakang giginya. dan Gitu. yang di belakangnya ini biasanya teksturnya ada gerigi Ya, gini, kasar lah ya. kasar ya. Biasanya untuk apa itu Kak Ica? Ini biasanya dipakai untuk menyikat lidah. Ini untuk sikat giginya, ini untuk sikat lidahnya. Untuk sikat gigi yaitu pastikan dengan pasta gigi yang ada mengandung fluoride. Nggak perlu banyak-banyak ya Kakak Tessa. Ya. Kita cuman menggunakan sebesar biji Kacang polong. kacang polong. Kak Ica kalau sikat gigi boleh nggak dipakai satu bersama? Oh ya jangan, sikat gigi itu milik pribadi. Milik pribadi maksudnya satu orang satu, tidak boleh walaupun itu sama ayah, sama ibu, atau sama anak. Sama adik. Nggak boleh ya. Kalau sikat giginya mekar Kak Ica kan banyak Sikat yang gigi mekar. ini harus diganti per 3 bulan. Tapi jika sebelum 3 bulan dia udah mekar, mekar sari, harus langsung diganti ya. Untuk sikat giginya kita ragain ya. Sikat giginya kita boleh silakan. kita kumur dulu 1 kali dan kita sikat di bagian dari merah, ya fokusnya dari merah ke putih. Maksudnya? Dari merah ke putih maksudnya dari ujung gusi sampai ke bawahnya. Jadi kita Kalau sikat. sikat gigi buka atau tutup Kak Ica? Untuk sikat gigi bagian depan boleh kita tutup dulu sedikit ya, dari atas ke bawah, di atas ke Coba bawah. gini kali ya. Iya. Berapa Jadi, kali Kak Ica? pastikan semua permukaan giginya tersikat aja. Itu kurang lebih untuk durasi sikat gigi boleh 2 menit atau lebih. Keseluruhan ya, Iya, keseluruhan. semua. Pokoknya usahain semua permukaan gigi itu tersikat. Dari merah, dari gusi, maksudnya merah itu dari gusi kita itu sampai ke bawah. Gigi di depan belakang pun sama, dari merah ke putih ya. Habis itu bagian Sama ya Kak Ica, kiri dan kanan. habis kiri boleh kanan dulu, boleh kiri dulu, yang penting semua permukaannya tersikat dah. Bagian depan udah semua, boleh kita sikat di bagian atas. Itu tempat Atas dulu. Kebiasaannya cuman sikat gigi yang di bawah, yang ini lupa disikat. Ya. Boleh gerakan maju mundur, boleh. Maju mundur cantik. Ya boleh, kayak gini boleh. Dan jangan lupa di bagian dalam untuk dengan gerakan mencongkel. Ini juga jarang dilakukan sama kita. Iya, samping-sampingnya itu kan ya, Kak Ica ya. Salah. Kan dari sini. Maaf ya. Dari sini semua gigi, semua permukaannya tersikat, dan di bawah juga jangan lupa. Kakak Puput ada yang lupa? Kakak Icanya ada yang lupa nggak nyikat apa? Lidah. Aku Ya. tahu. Iya. 100 buat 100 ke Kakak Puput. Lidahnya mana ya? Pura-puranya ini. Lidahnya ini aja ya. Oh, berarti bukan pakai yang belakang ke sikat. depan. Jangan terlalu ke belakang, takutnya nanti muntah. Di situ ada titik refleks muntah ya. Jadi dari belakang 1 kali aja, 2 ke depan. Boleh ke depan. Seandainya Berarti lidah pakai yang bagian belakangnya ya, itu ya. kalau ada yang kasarnya. Tapi kalau ada yang kasarnya, pakai sikat ini juga boleh. Pakai siang gigi juga boleh. Atau ada juga alat khususnya, tongue scraper namanya. Ada dijual. Kalau Apa tidak itu? pakai sikat gigi sih. Tongue scraper itu buat Bersihin lidah juga. Cukup 3 atau 2 kali aja, habis itu baru berkumur.
Berkumur juga tidak boleh banyak-banyak ya Kak Ica. Iya, nggak boleh. Nanti 2 kali aja floretnya cukup. larut. 2 kali aja. Iya. Ngerti Kakak Puput? Sejauh ini Kayaknya Kakak Puput nggak sikat giginya nggak kayak tadi ya? iya beberapa seringnya pakai lidah sih udah ya, udah disikat lidah, cuman pakai yang sikat bulu sikatnya itu, bukan yang bagian belakang. Boleh. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah. Oh ya ini. Apa tadi ya? Aduh kok lupa ya. Aduh. Ya, Coba ada pertanyaan nggak? dari Ini pertanyaan pertanyaan, kita baca pertanyaan dari para penonton. Tadi ada dari Bundo Mira ya, Tiban Lama. Nah, ini pertanyaannya Kakak Dokter sama Kak Ica. Izin bertanya, Dok, gigi bungsu yang DX-nya wisdom teeth dan sudah di ronsen, akar gigi bawah dan atas melengkung, Dok. Apakah itu boleh dicabut manual atau harus operasi, Dok? Oke, gigi bungsu tumbuhnya miring dan sudah di ronsen gitu ya. Maksudnya akar gigi manual bawah itu dan kan atasnya cabut biasa ya melengkung. Kak Puput? Apa? Maksudnya cabut manual itu mungkin maksudnya cabut biasa. Iya, iya. Jadi ada beberapa kondisi di mana gigi wisdom teeth itu artinya gigi yang kita biasa kenal dengan gigi bungsu ya. Kebanyakan itu menyebabkan memang sakit. Kalau tumbuh itu sakit umur 17 tahun ke atas biasanya. Dia itu kebanyakan ya Kak Puput, posisinya itu tidak harusnya kan gigi itu tumbuhnya vertikal, lurus dia. Tapi kebanyakan tumbuhnya itu miring atau horizontal, jadi dia menumbur gigi di depannya. Itu bisa menyebabkan susah buka mulut, terus gusinya bengkak, susah menelan. Karena itu posisinya memang tidak tidak bagus. Kalau dia horizontal, otomatis dia lukanya akan lebih besar. Dan itu memang butuh pembedahan sedikit, pembedahan bukan maksudnya operasi besar ya itu maksudnya, tapi itu butuh pembedahan sedikit. Nanti tergantung kasusnya, tingkat keparahan atau tingkat derajat keparahannya. Nanti butuh ada beberapa kondisi yang butuh memang agak di bawah sedikit tulangnya, dan itu nanti butuh penjahitan. Biasanya itu tidak dilakukan di puskesmas, dilakukannya itu di dokter spesialis bedah mulut gitu. Cuman kalau kondisinya dia lurus, tumbuhnya lurus gitu bisa. Cuman kalau biasanya kalau pencabutan gigi dengan kondisinya invaksi gitu, pasti ke dokter gigi bedah mulut kita arahkan kalau dari puskesmas. Yang memiliki alat yang memang memadai ya, Kakak Dokter ya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan dari Ibu Marzenta ya. Bu Ayu Marzaneta, iya. Mau tanya, gigi kelinci pada anak apa masih bisa berubah pada saat dewasa? Maksudnya mungkin gigi kelinci itu dia Besarin mungkin ya, agak besar, waktu gigi susunya itu udah besar dan panjang mungkin ya. Gitu ya. Nanti itu biasanya kalau bentuk gigi dia akan berpengaruh pertama secara genetik ya, genetik. Kemudian nanti kalau memang dia punya gennya giginya besar-besar, dia tumbuhnya dia akan besar gitu. Tapi selagi masih tidak mengganggu ya tidak apa-apa. Kalau kecuali giginya gigi kelinci itu sampai dia susah nutup nutup rahang atas yang sama rahang bawah, nah itu ya ada penanganan lebih lanjut. Cuman kalau memang tidak ada keluhan apa-apa ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau lihat gigi permanennya tumbuh, maksudnya bentuk seperti apa sih, bisa dilihat dari hasil ronsen gitu. Yang penting sih tumbuhnya lengkap, posisinya baik gitu Kak Puput. Nggak masalah ya. Oke, nanti mungkin pertanyaan yang udah dijawab bisa di komen ya, apakah sudah puas dengan jawabannya. Masih nonton nggak nih yang nanya? Terakhir ada dari Ibu Cynthia Fadli tentang, oh ya boleh jelasin Kakak Dokter, ada nggak hubungan antara karies pada balita dengan status gizi kurang? Oke, silakan. Oke, seperti yang telah dijelaskan tadi kan, kalau kondisi gigi dan mulut kita itu sehat, bersih, nah otomatis kan kita pintu gerbang tadi ya, pintu gerbang tadinya oke. Otomatis kan intake masuk makanan juga akan bagus Kak Puput. Kalau kondisi anaknya giginya banyak berlubang,
mereka pasti akan rewel dan kalau susah makannya karena nanti giginya sakit, dipakai kunyah lah, lagi bengkak lah, sulit menelan, otomatis asupan nutrisinya juga akan lebih berkurang dibandingkan yang kalau giginya sehat. Makanya dia bisa mempengaruhi. Tapi makanya bagaimana kita harus menjaga kesehatan gigi anak itu sedini mungkin, ya. Kalau dia udah parah, dia udah susah untuk ngunyah, susah untuk menelan gitu. Makanya kayak proses pengunyahan, pasti anak itu malas ngunyah itu biasanya kalau giginya sakit, Kak Puput. Jadi dia akan berpengaruh terhadap, jadi berpengaruh sama status gizi ya, status gizi gitu. Jadi itu hubungannya ya Kakak Dokter Tessa dan Kakak Ica. Oke. Bagaimana Ibu Cynthia? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Boleh jawabnya di kolom chat. Enggak nih. Oke, ada lagi nggak teman-teman penonton Intan Tibar yang masih ingin bertanya tentang kesehatan gigi mulut selagi narasumbernya masih on cam? Sudah sore nih Kak Puput. Iya, tapi masih terang nih kayaknya. Masih siang kok. Thank you. Oke, sama-sama Ibu Cynthia. Kalau nggak ada, ya Ibu PJ Gizi ya, makanya tanyanya tentang stunting. Kak Coki. Nggak ada lagi kayaknya ya. Atau nanti kalau masih ada pertanyaan ya, baik itu tentang materi kita hari ini ataupun masalah misalnya tentang vaksin, tentang apapun itu. Nanti boleh tanya ke hotline Ada nih puskesmas satu lagi penutup kita. dari Kak Cynthia. Oh ya ada. Gigi bungsu gimana dok? Di mana-mana kan kalau bungsu itu satu, tapi kalau gigi itu enggak, satu per rahang, satu per bagian gigi. Jadi di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Jadi ada 4 gigi bungsu ya Kakak Tia. 2 atas, 2 bawah. Atau 2 kiri ya 2 kanan. Jadi totalnya ada 32 kalau lengkap. Tapi beberapa kondisi memang ada orang yang tidak memiliki benih gigi bungsu. Saya nggak punya. Kayak ada titik paksi. Saya nggak punya benih gigi bungsu. Gitu. Ada yang ada tiap yang orang beda-beda ya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita ke closing statement. Closing statement. Oke. Tentang tips merawat atau menjaga kesehatan gigi dari mungkin dari Kak Tessa dulu, habis itu dari Kak Ica nambahin boleh. Intinya, apabila mulut kita kondisinya, mulut, gigi, lidah dalam kondisinya baik, insya Allah semuanya akan baik. Karena itu adalah pintu masuk utama ya ke dalam tubuh kita. Dengan cara rajin menyikat gigi 2 kali sehari, waktunya pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kontrol itu buat apa? Buat pengecekan awal sehingga kita bisa melakukan usaha preventif dulu. Jadi jangan tunggu giginya rusak dulu baru ke dokter gigi. Kemudian Kak Ica, kayaknya udah diborong sama dokter Tessa semua ya. Closingnya. Yang penting sehat Kita giginya. Acila. Oke. Tak kasih komen. Apapun masalah giginya, yang penting sikat giginya dijaga, itu aja. Ya, itu sih intinya, karena mencegah yang tadi ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Gigi sehat, senyumnya juga lebih cemerlang dan manis. Mungkin bolehlah buka maskernya sebentar. Mungkin ada yang belum kenal nih teman-teman Facebook. Nanti kalau ke poli gigi kan, yang mana itu? Kami belum tacap loh. Ganti-gantian bukanya. Hah? Cabi nih, cabi. Tak apa-apa. 3 detik ya Kak Puput. Iya.
Yang mana sih dokter gigi Tessa? Cantiknya. Oh, cabinya. Dokter gigi Tessa yang pakai jilbab biru ya, teman-teman. Yang sebelahnya ada Kak Ica. Orang Minang kok. Yo, Promosi Kebetulan orang right, Minang, Minang orang awak. pride. Weh, bertiga Minang. Minang oke. pride, bukan bermaksud Dah. keras ya. Udah 3 detik Oke. boleh pakai lagi. Oke. Karena lagi deketan kan nanti kontak erat pula. Jangan. Udah. Oke, terima Kapur, kasih. kami mau mengucapkan selamat Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022. Saking 2022. sehat. Yeay. Sehat apa jargonnya? Apa jargonnya Pak, tahun ini? Pulih bersama, Pulih bersama. dengan senyum Dengan senyum. sehat. Dengan Happy senyum Indonesia. sehat Indonesia. Oke. Yes, yes. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah Maaf diberikan. segala Iya, kekurangannya. terima kasih juga sudah mau bergabung menjadi narasumber pada Intan Tibar bulan ini. Semoga apa yang telah kita bahas tadinya ya udah dari sejak jam berapa tadi ya? Jam 4. 4. Udah sejam kayaknya. Oh, Udah sejam lebih. sejam Kayaknya lama lebih. ini. Semoga bisa menambah pengetahuan tentunya yang mungkin tadi mungkin udah benar, mungkin nanti lebih rajin lagi dalam merawat kesehatan giginya ya, apalagi di masa pandemi ya. Iya. Masa pandemi kesehatan gigi jangan dianggap sepele. Oke. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu Amin. dimanapun berada. Salam senyum sehat. Oke, ya ampun kompaknya yang berdua ini. Oke, silakan. Boleh live group. Dadah. Terima Thank kasih you. semua. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Izin live ya. Gimana ke Hah? Apa? Les dari sini mak gimana caranya? Udah, nggak apa-apa deh, Kak Puput tutup. Udah, izin live ya. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Iya, adek bayi nunggu.